Masa lah? Nanti masuk di Star Production. Nonton ya, jangan Masuk lupa. sayang. Komen dan Silakan Pak. Sudah masuk ya rumah orang perempuan. Hitung berapa? Kayak dari tahun juga suruh hitung. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku yang terakhir. Tapi janji menginginkan kita tak berpisah. Cium keningku yang terakhir, ku menghilang jauh darimu. Beli kebutuhan harian di Shopee, diskon hingga 50% dan gratis ongkir. Dapatkan berbagai produk makanan bahaya ku makin cinta. tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Sudah datang semua belum wali baju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMAS Persada, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bina Umat Persada, yang terhormat Bapak Pengurus Komite, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, yang terhormat wali murid kelas 12, 11, dan 10, yang terhormat para tamu undangan dan terkhusus kakak-kakak kelas 12. Acara pelepasan kelas 12 bertepatan pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Acara yang pertama, penampilan tari persembahan sekampur siri oleh siswi kelas 11. Sambutlah tari persembahan.
Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Ilham Palendi. Kepada Saudara Muhammad Ilham dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaququna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
بينهما الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر الماء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari pembacaan ayat suci Al-Quran, semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, kata sambutan Kepala Sekolah SMA S Persada Pebenaan oleh Ibu Haja Asni MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Pembina SMS Persada, Bapak Haji Demanaba, yang saya hormati Ketua Komite dan Pengurus Komite SMAS Persada, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bina Umat Persada, Bapak Haji Zubair, Bapak-bapak, Ibu Guru SMAS Persada, serta para hadirin wali murid dari kelas 10, 11 dan terkhusus wali kelas 12 yang insya Allah kita rayakan hari ini perpisahannya. Salawat beriring salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu wali murid di acara ini. Dan kami mohon maaf apabila penyambutan kami tidak sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kemarin hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 itu adalah pengumuman kelulusan kelas 12. Nah, alhamdulillah 15 orang siswa lulus semua. Setelah 3 tahun menimba ilmu di SMA Persada, dan hari ini kami lepas karena telah selesai pendidikannya di SMA. Nah, nanti kalau ada yang mau melanjutkan, silahkan mendaftar sendiri di perguruan tinggi mana yang dimau, atau ada yang mau bekerja. Nanti akan diserahkan rapor di dalam map itu ya, di map itu yang nanti diserahkan. Di situ isinya rapor semester 6, surat kelakuan baik, ada 3 surat kelakuan baik, surat tanda lulus karena kemarin kelulusannya hanya diumumkan di sekaligus nama-namanya terus keterangannya. Nah, itu surat tanda lulusnya.
kemudian nilai sementara. Nah, itu bisa dipakai untuk melamar kerja atau mau melanjutkan kuliahnya. Ijazahnya sekitar bulan Agustus nanti baru keluar ijazah aslinya. Jadi sementara tenggang waktu dari sekarang sampai Agustus, surat keterangan nilai itu berlaku. Tapi nanti kalau sudah keluar ijazahnya itu tidak berlaku lagi. Insya Allah bulan Agustus, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi biasanya bulan Agustus. Jadi kalau ada yang salah nanti salah data ya, segera hubungi kami biar bisa diperbaiki. Karena itu kami berdasarkan nilai ijazah SMP-nya atau MTS-nya. Makanya saya tekankan betul kemarin yang belum ngasih ijazah ke sekolah silahkan dikasih, karena perbaik untuk penyesuaian datanya. Sekarang kan sistemnya online semua, tidak bisa, harus online semua. Jadi datanya itu harus sama semua. Kalau ada yang tidak sama nanti tidak bisa connect atau error. Nah, pengalaman kami kemarin ada yang pindahan ya Mi, 31 Juni tidak mau masuk karena memang tidak ada tanggal 31 Juni, adanya tanggal 30 Juni. Jadi saya telepon orang tuanya suruh ganti, terpaksa diganti semuanya dari akte, KK, sama kalau rapor ijazah bisa pakai surat keterangan dari sekolah. Jadi itu harus hati-hati betul ya Bapak Ibu kalau melihat tanggal lahir anaknya. Bulan Februari itu tidak ada 30, 29 hanya 4 tahun sekali. Kemudian bulan Januari itu 31. Jadi jangan salah-salah ya, karena sekarang susah menyinkronkannya dengan aplikasi. Sekarang semua serba aplikasi. Jadi kalau ada data yang salah nanti segera hubungi Ibu biar diperbaiki. Jadi nanti ijazahnya tidak salah lagi. Nah, Ibu juga mohon maaf kepada siswa-siswa Ibu kelas 12 kalau selama Ibu mendidik kalian memang Ibu agak keras, disiplin. Kalau ada yang salah-salah sedikit langsung ditegur. Jadi itulah cara Ibu untuk mendidik kalian supaya kalian bisa bertahan, bisa survive nanti di luar sana. Nanti diserahkan yang 3 yang Ibu sebutkan tadi dengan rapor beserta orang tuanya nanti naik ke atas pentas. Kemudian orang tuanya turun, anaknya tinggal di atas pentas untuk menyanyikan paduan suara bersama. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan Bapak Komite SMAS Persada oleh Bapak Firman SAG. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Ja'a bil huda wal bayinat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pebenahan atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Persada, yang terhormat Bapak Pimpinan Yayasan Bina Umat Persada,
yang terhormat Bapak Pembina Sekolah, yakni orang tua kita Haji Aidin Manaba. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, siswa dan siswi, beserta seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, tepatnya hari Sabtu 6 Mei tahun 2023, yakni di aula atau di gedung Sekolah SMA Persada, yaitu dalam rangka pelepasan, yaitu siswa dan siswi SMA Persada Desa Putenan, yang alhamdulillah di mana siswa dan siswi kami telah mendapatkan kelulusan yang barusan diumumkan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Persada. Semoga dengan kelulusan ini dapat dibawa oleh anak-anak kami kemanapun pergi dan dimanapun berada. Karena bagaimanapun juga, setelah selesai dari sekolah, yang paling penting adalah pendidikan akhlakul karimah, kesantunan. Jadi ini yang perlu dinomorsatukan oleh anak-anak kami setelah selesai menempuh pendidikan di sekolah ini, dimanapun anak-anakku berada dan dimanapun melanjutkan perguruan tinggi nantinya. Kemudian selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah memberikan nikmat, terutama yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk pelepasan anak kita, dalam rangka untuk menempuh ke lebih tinggi lagi bagi yang melanjutkan. Dan di sini kami mewakili atas nama pengurus komite berbahagia sekali dan bahkan bangga bahwasanya anak-anak kami telah mendapatkan beberapa prestasi, yang mana prestasi ini dapat nanti lebih ditingkatkan, lebih dikembangkan, agar kiranya menjadi siswa dan siswi atau manusia yang bermanfaat, yakni bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama mewakili komite Sekolah SMA Persada Pemenang justru sangat bangga bahwasanya anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun, dan semoga bagi anak-anak kami nantinya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dapat kiranya membawa bekal dari SMA ini, karena kami dari komite bahwasanya sekolah di sini sangat favorit, yang mana dalam disiplin ilmu, disiplin akhlak, dan disiplin keagamaannya. Oleh karena itu, mari kita jaga agar prestasi yang kita raih di sini untuk dibawa keluar agar dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, dari kami sekali lagi juga atas nama wali murid mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh staf, guru, ataupun administrasi di
di sekolah ini yang telah memberikan pendidikan atau pengalaman yang hingga anak kami mampu menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun. Sekali lagi kami juga mewakili atas nama wali murid, khususnya kami sebagai orang tua, sekali lagi mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh staf-staf guru di SMA Persada ini. Dan mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ketua Yayasan Bina Umat Persada oleh Bapak Dr. Andes Haji Zubair, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allamal Qur'an, allamahu ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pembina daripada Yayasan Bina Umat Persada, Bapak Haji dan Manabak, kemudian Bapak Komite yang telah membantu dalam memberikan masukan pada regulasi ataupun perjalanan pendidikan yang ada di SMA Persada ini. Dan seterusnya kepala sekolah yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan roda daripada proses belajar mengajar di SMA Persada ini. Kemudian guru dan segala yang berkait dalam hal manajemen pelaksanaan, terima kasih telah bekerja dengan baik. Alhamdulillah, kita sekarang sudah 8 angkatan yang kita lepas dari SMA ini tidak terasa, dan beberapa alumni sudah juga mulai kembali untuk mengajar. Jadi alhamdulillah, angkatan demi angkatan perjalanan dan perjuangan terus dilaksanakan. Syukur alhamdulillah masih mampu untuk bertahan walaupun kadang sesak napas. Jadi itu yang dari pengurus yayasan. Saya sengaja mengambil pentas karena pentasnya dari tadi kosong. Daripada nanti kosong, jadi saya suka di atas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khusus untuk wali murid kelas 12. Kelas 12 karena wajib belajar sekarang sudah 12 tahun, jadi kelasnya sampai kelas 12. Kalau dulu hanya sampai kelas 9, wajib belajar 9 tahun. Sekarang wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau tak mau kuliah tak apa-apa. Tapi kalau tidak SMA, tidak tamat SMA, berdosa karena wajib. Ya kan? Berdosa Pak.
Jadi bapak-bapak tidak menyekolahkan anak sampai ke SMA itu berdosa secara negara, karena wajib. Cuman permasalahannya kalau wajib cenderung dihindari. Sholat wajib, banyak yang tak sholat karena dipaksa. Jadi sekarang kita okekan wajib, tapi sebenarnya itu memang sudah harus berpendidikan. Harus kita sadari bahwa diri kita harus berpendidikan. Oh, tak ada duit. Ada. Banyak duit. Pinang 3.000. Kan 3.000 banyak tuh. Yang sedikit itu 100 sedikit, tak kenal bulu-bulu cuma. Nah, kalau kita usahakan pasti ada. Mungkin di antara kita wali murid kelas 12 sekarang ini waktu anak merengek mau masuk SMA dibilang macam mana tak ada duit. SMA itu mahal, ya kan? Tapi kenyataannya dalam 3 tahun, toh orang tuanya tidak juga apa-apa, anak selesai. Susah memang, tapi selesai kan? Nah, kalau memang ingin kuliah, lihat dulu. Rasanya juga tak wajib nih, tak wajib. Lihat dulu. Nah, anaknya itu bisa tidak dikuliahkan. Maksudnya kuliahnya memang betul-betul biayanya besar. Bisa dah. Pertama, dia sungguh-sungguh tidak belajar. Kalau tak sungguh-sungguh belajar, tak usah dikuliahkan. Kalau ada duit, yang laki-laki berbini aja. Depan dapat cucu. Kalau yang perempuan ada yang melamar, oke. Angkot, cocok, angkot. Nah, tapi kalau memang sungguh-sungguh, apa salahnya dia berjuang, kita berjuang sebagai orang tua. Yang penting pesannya jaga baik-baik sekolah, sungguh-sungguh jaga baik-baik nama keluarga. Pergi kuliah, balik bawa anak itu tak jaga baik-baik itu. Nah, ini untuk yang kelas 12. Bawahnya balik ijazah. Kalau perlu pekerjaan bawa balik dulu. Wah, itu baru mantap. Kalau nak begini, sini pun begini tahu saya kuliah. Ya kan Pak? Nah, kalau nak laki pergi kuliah tahu salah. Rasanya di sini pun banyak laki-laki. Duitnya cuma tak ada. Nak melamar tak jadi, tak ada. Nah, jadi beberapa anak-anak kita alhamdulillah bisa ngaji boleh, cuman kami tidak sempat ataupun tidak banyak karena banyak kegiatan. Selama bulan puasa tahun ini ada dari semua siswa SMA ada 5 orang yang hafal 4 surah. Surah Yasin, surah Al-Mulk, Idza Waqa'ah dan Ar-Rahman. Ada 5 siswa, yang dari 12 ada 2, ya 2 ya. Yang hafal 4 surah. Nah, itu tahun depan kami hituin lagi. Kalau bisa tambah surahnya. Jadi terus berkembang. Kalau agama, walaupun judulnya SMA, kalau agama insya Allah rutin salat duha, rutin salat zuhur. Yang tak rutin salat duha dengan zuhurnya itu yang bolos. Ada yang suka bolos. Ada sakit perut, tak sempat sholatnya sakit perut dari kadang-kadang WC ada.
Nak berak di rumah juga dekat main. Berak aja dekat main. Itu aja yang tak rutin. Kalau yang rutin, insya Allah zuhur, salat duha rutin. Dan mengaji bimbingan Islam pada hari Jumat. Ngaji bimbingan Islam pada hari Jumat. Pelajaran tidak banyak karena hanya pelajaran umum, bimbingan Islam dan Al-Quran. Itu saja. Jadi tidak banyak, terlalu menyibukkan. Kemudian safari Ramadan kemarin tidak sempat terlalu jauh, jadi ada beberapa tempat cuman yang bisa safari Ramadan. Nah, mana yang penceramahnya? Abu Samadnya mana? Jadi ibu kepala sekolahnya sampai disangkanya penceramah dari luar, rupanya anak muridnya tak tahu ceramah. Nanya betul. Nah itu, jadi kemampuan insya Allah dari segi hal keagamaan dan keterampilan kita kerja juga di sini. Tidak ragu anak-anak kita akan mendapatkan sesuatu pendidikan yang baik, walaupun agak disiplin, agak keras. Walaupun saya sudah agak mengendor dari awalnya, kalau yang kemarin hampir 90% harus bisa ngaji. Kalau sekarang daripada ditangkap polisi, mau pandai-pandailah. Kalau nak kabur, kaburlah. Bukan anak awak juga. Tapi seorang tuanya juga tak peduli kayaknya kadang-kadang. Tak pernah nanya, kau udah pandai ngaji? Jangan nanya. Karena tak ada penceramah, biar saya jadi penceramah sekarang ini. Lama-lama sedikit tak apa-apa Pak ya. Nah, karena kita juga tidak mengundang siapa-siapa dari kepala desa, dari perangkat tidak, dari caleg juga tidak. Karena kadang saya pusing juga dengan caleg sekarang ini. Pusing juga. Nanti dikasih duit minta suara tak kemana-mana. Nah kelas 12 sudah kabur semua. Suara siapa lagi nak dipakai? Guru-guru punya urusan masing-masing, punya keluarga masing-masing. Jadi penting juga. Nah, jadi itu yang kami harapkan untuk hasil yang Bapak dapatkan anak-anak kita. Kami tetap mengupayakan bagaimanapun, sebab hukuman-hukuman yang diberikan di sekolah ini, misalnya tidak hadir harus 1 buku, kabur istilahnya bolos kena hukuman. Dan itu hanya untuk mendisiplinkan, bukan untuk memberatkan. Jadi kalau anaknya minta, "Mak, saya nak beli buku." Kemarin sudah beli. Kenapa buku apa lagi nih? Pasti kau bolos. Nah kan? Karena nah itu bapak-bapak ketahui. Jadi kalau anaknya sering minta beli buku, berarti sering bolos tuh. Banyak pelanggarannya. Sudah itu buku yang terkumpul kami kembalikan. Siapa yang juara itu yang dapat bukunya. Yang bolos-boloslah. Nah, yang rugi siapa? Yang bolos. Dia sudah tak dapat juara, kawannya dapat juara, dapat buku. Nah, orang tekor betul jadinya. Jadi itu harapan kami untuk kami tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kami bisa mewarnai daripada kehidupan kita di desa pembinaan ini khususnya, dan anak-anak kita bisa mewarnai kehidupan dan bernegara di masa-masa akan datang. Itu yang kami harapkan. Satu juga kami akui satu kelemahan kemarin, masalah akreditasi. Karena COVID, dinas lalai, kami lalai. Akhirnya akreditasi terlambat. Akreditasinya terlambat, tapi sudah akreditasi, alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah keluar akreditasinya B. Akibat keterlambatan 2 bulan,
keterlambatan 2 bulan, mungkin anak-anak kita kurang yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Tidak sama dengan tahun kemarin, karena akreditasi itu karena akreditasi B, alhamdulillah. Kalau A memang kami tidak harapkan. Akreditasi B bisa memasukkan anak kita ke perguruan tinggi sebanyak 30%. Tahun ini terlambat 2 bulan, anak kita lolos semua, tak masuk. Ya. Tapi ini karena juga dinas, karena lepas COVID semuanya sama-sama lalai. SMA Plus Pekanbaru kena juga. Kami juga tidak menyangka dampaknya begitu. Jadi mudah-mudahan tahun yang akan datang akan sudah baik karena akreditasinya keluar. Jadi yang kelas 11 sekarang siap-siap untuk kuliah. Nah, cuman Bisa 5 orang. bisa 5 orang karena 30% dari siswa. Seharusnya ini bisa lolos dari 15 menjadi 5 kan? 5 orang seharusnya. Itulah. Tapi itu hanya satu cobaan dari salah satu banyak cobaan dan tantangan yang akan kalian hadapi ke depan. Mungkin juga itu adalah ada hikmah yang akan lebih baik daripada yang sekarang. Itu harapan. Sebab nah ini seperti Hafiz dengan Ade kemarin kan tes sendiri juga, tapi berhasil juga, alhamdulillah. Sudah kembali dengan gelar sarjana dan sudah mengajar di SMA. Sudah mengajar di SMA. Cuman orang tuanya sudah mulai pusing karena sudah mengajar tidur sendiri. Nah, pening bapak jadinya. Memang tak ada selesainya. Kita hidup ini masalah diselesaikan oleh masalah, kemudian masalah lagi. Itu memang hidup. Jangan yakin bahwa akan senang hidup ini, karena kesenangan itu hanya di mata orang. Tukang cukur senang di mata orang karena kepala orang dipegang semua, tapi dia susah juga. Walaupun kepala desa dipegang juga, enak juga tukang cukur nih, kata orang. Tapi dia susah. Begitu juga kita. Wah, senang lah Pak Haji, ada bosnya. Pening Pak kalau mengajar, mau bayar honor guru, yang SPP tak ada, yang bos belum cair, pening Pak. Nah, jual kebun tak ada. Tadi juga beli, harga murah. Pinang. Nah, pening. Jadi tak ada yang senang kecuali di mata orang. Maka masalah diselesaikan oleh masalah, kemudian timbul masalah baru. Oke? Yang jelas saya harapkan anak-anak yang kelas 12 tantangannya lebih berat daripada menghadapi Pak Haji di SMA ini. Orang di luar lebih keras dibanding dengan ibu asli di SMA ini. Jadi anggap yang ibu dengan Pak Haji menggenjot mental kalian. Kalau saya paling sering ngerjain. Kan enak kalau dikerjain kan. Nah, kemudian belajarlah sepanjang hayat. Tak ada berhentinya belajar. Belajar terus, alam terbentang jadi guru. Kemudian berpikiran luas. Jangan pikiran kamu aja yang kamu anggap benar. Berpikiran luas. Jangan aliran kamu aja yang kamu anggap benar. Imam Syafi'i aja kamu anggap benar, Imam Hanafi aja kamu anggap benar. Masih banyak pendapat-pendapat yang lain yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau di sini kami memang ajarkan
Makanya di musala itu kadang orang tua tak mau datang, anaknya kadang imam tak pakai songkok gitu kan, kadang tak pakai bismillah. Itulah warna yang penting dalam mazhab yang jangan tidak usolli kalian tidak mau ikut, jangan gara-gara tidak kunut kita protes akhirnya berkelahi. Itu berpikiran luas. Kemudian bekerja cerdas. Jangan mau besar gaji, kerja sikit. Mana ada? Kerja bodoh itu tak cerdas. Kerja sikit, mau gaji besar. Enak gaji 100 daripada tidak kerja, daripada gaji 50 tapi kerja. Mana ada? Itu pepatah Melayu lama tuh. Ya kan? Nah, itu harapan kami. Bekerja cerdas. Kalau tidak ke Batam kerja, kebun. Kalau tidak kuliah, kebun. Kawan selesai kuliah, awak selesai kebun. Nah, ya kan? Sama aja, duit dicari. Tenang aja. Yang penting ada duit, cewek itu ngikut dong. Tenang aja. Rapi, jangan suka bolos begitu. Gak apa-apa bongkar rahasia kan sudah selesai. Kalau aku tak lulus macam mana, aku nak sekolah di mana lagi. Alhamdulillah sudah selesai semua karena kami juga tidak mungkin tidak menyelesaikan karena masa depan anak-anak ini kan belum tahu tentang siapa yang beruntung. Itu Pak ya. Mohon maaf dalam segala hal, mungkin berucap kata kasar, mungkin saya memang orangnya orang pasar, jadi kata-katanya kadang-kadang kurang akhlak, gayanya gaya sok kata orang. Ada banyak, saya takut nggak berubah gini, kayaknya itu mata ular katanya. Takut nih kan. Nah, tapi yang jelas harapan kita anak-anak kita akan lebih baik. Ibu-ibu yang saya pesan, bapak-bapak saya pesan, kalaupun anak kuliah, kalaupun anak bekerja, satu doa yang makbul, doa ibu. Kalau anaknya belum pulang-pulang, jangan ditelepon, mampuslah kau tak mau balik-balik, mampus betul nanti anaknya di sana. Karena doa yang paling makbul doa ibu. Doakan terus anak, doakan terus supaya baik. Jadi kalau doakan terus, sholat doakan. Ibu pun rajin sholat karena mau doakan anak. Itu yang utama. Masalah duit kedua, karena doa ibu makbul, ada jalannya, dikasih Allah. Ya, ibu doakan anaknya terus supaya berhasil. Mudah-mudahan akan lebih baik anak-anak kita. Kalau bisa berhasil di luar, berhasillah. Kalau kembali ke pembinaan, bangun pembinaan yang lebih baik. Kami yang tua-tua ini belum bisa nampaknya membangun pembinaan. Masih egonya pada tinggi masing-masing. Belum bisa kompak untuk membangun pembinaan dengan baik. Jadi kalian kembali ke pembinaan untuk membangun pembinaan dengan baik. Tapi kalau ada peluang di luar, ambil peluang yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan tari kreasi oleh siswi kelas 10. Sambutan tari kreasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan Nasyid Putri oleh kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tangan yang meriah. Acara selanjutnya pembacaan puisi oleh Arisanti Okayama kelas 10. Kepada Arisanti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisanti Okayama. Saya mewakilkan kelas 10 dan kelas 11 yang ingin mempersembahkan sebuah puisi dengan judul puisi Selamat Jalan karya Fitria Sartika. Gumpalan awan di langit biru kan berkisah tentang kita, masih segar dalam ingatanku. Pada saat pertama kali melangkahkan kaki di sekolah ini, seragam putih abu-abu mengawali pertemuan kita di pagi itu. Di sekolah ini kita berjuang menggali ilmu yang tercecer di lisan-lisan sang guru, yang tersembunyi di balik lembaran-lembaran buku. Namun kini tinggal menghitung waktu ketika kita takkan lagi bertemu. Detik-detik langkah kakimu kan terakhir, jarak kita pun semakin terbentang. Kita akan berpisah. Kakak, ingatlah selalu sekolah tempat kita mencari ilmu, sekolah tempat kita untuk berjuang, untuk wujudkan cita-cita. Selamat jalan kakak, selamat jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu perpisahan oleh siswi kelas 11. Wabarakatuh. Ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata-kata perpisahan oleh Mina Aulia Saputri yang mewakili kelas 10 dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Persada, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bina Umat Persada, yang terhormat Bapak Pengurus Komite, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 12, 11 dan 10. Hadirin yang saya hormati, saya perwakilan dari kelas 11 mengucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan kakak kelas 12 yang telah menempuh ujian di tingkat SMA. Kami berharap setelah menyelesaikan studi di tingkat SMA ini bukan berarti akhir dari belajar, namun merupakan titik awal dari perjalanan yang panjang. Dan janganlah melupakan jasa Bapak dan Ibu guru, karena berkat mereka kita menjadi seseorang yang terdidik, berilmu, dan berprestasi. Kami, adik-adik kelasmu, memohon maaf apabila selama kita bersama-sama di sekolah ini kami sering menyakiti hati kalian. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan dan tuntunan kakak selama ini. Semoga kami dapat mengamalkan sesuai dengan keinginan dan harapan kakak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata-kata perpisahan oleh Mulia Atika yang mewakili kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli filsafat yang terkenal, yaitu Confucius, pernah berkata, meskipun kita tidak bisa menemukan jalan untuk bertemu kembali, kita harus mempertahankan kenangan kita di dalam hati dan juga pikiran kita. Kami, para siswa dan siswi kelas 12, sadar bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhir kami bersama di sekolah ini. Hari terakhir kami untuk merasakan atmosfer kelas belajar mengajar, dan hari terakhir kami untuk mengukir kenangan indah dan juga pengalaman kami. Tetapi insya Allah ilmu, pengalaman, dan kenangan indah selama 3 tahun di sini akan kami simpan, akan kami tanamkan di dalam hati dan juga pikiran kami semua. Kepada guru-guru kami, terima kasih atas semua pengabdian dan kesabaran Bapak dan Ibu di dalam mendidik kami selama ini. Terima kasih untuk semua motivasi dan inspirasi yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami semua. Terima kasih sudah memperkaya hidup kami dengan ilmu pengetahuan dan juga kebijaksanaan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Waktu yang kita habiskan selama ini akan selalu kami ingat. Kepada Bapak dan Ibu guru, kami ucapkan selamat tinggal. Kata-kata tidak akan bisa menggambarkan betapa berharganya pengalaman belajar bersama Bapak dan Ibu. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Dan untuk adik-adik kelas, baik itu kelas 10 maupun kelas 11, terima kasih untuk semua cerita, duka,
canda dan tawa yang telah kalian berikan kepada kami semua. Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengenal kalian. Kepada adik-adik kelas, kami ucapkan selamat tinggal. Kami yakin kalian pasti akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di masa depan nanti. Dan untuk orang tua kami tercinta, kami tidak akan bisa melupakan apa yang telah kalian berikan kepada kami. Terima kasih karena telah menjadi panutan yang hebat untuk kami. Terima kasih untuk semua jasa dan pengorbanan. Terima kasih untuk cinta tanpa syarat yang telah kalian berikan dan dukungan yang telah kalian berikan selama 3 tahun ini kepada kami. Kami akan selalu menghargai dan mengingat segala hal yang telah kalian lakukan untuk kami. Kami merasa sangat beruntung bisa memiliki orang tua seperti kalian. Kami akan selalu berusaha untuk menjadi anak yang bisa kalian banggakan. Dan untuk teman-temanku yang akan menjalankan kehidupannya masing-masing, ada laut, ada pulau, ada daratan. Meskipun kita akan berpisah, pasti akan ada kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali. Semoga perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan perjalanan baru yang penuh dengan kesuksesan dan prestasi yang gemilang. Saya, Mulia Antika, selaku perwakilan dari kelas 12, sekali lagi ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kesalahan kami selama ini kepada Bapak dan Ibu guru semua. Motivasi untuk kita semua, kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan ibadah, doa, dan kerja keras kita bisa mencapainya. Selalulah amalkan duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Maka dengan mengamalkan itu, kita pasti akan bisa mencapai kesuksesan untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 kepada wali murid. Siap-siap yang Nama Aminah Sandrina Osaka. Tempat tanggal lahir Pebenaan 11 September 2005. Alamat Parit Kemang. Nama orang tua Ayah Ramli MT, Ibu Hasnah. Cita-cita guru bahasa Inggris.
Nama Anissa Fitri. Tempat tanggal lahir Parit Karyatani 5 Mei 2005. Alamat Parit Kidul Darat. Nama orang tua Ayah Daiman, Ibu Sriati. Cita-cita desainer baju. Nama Darmawan. Tempat tanggal lahir Bebenaan 1 Juli 2004. Alamat Jalan Melati. Nama orang tua Ayah Samen, Ibu Cahaya. Cita-cita TNI Angkatan Laut. Nama Mahrufi Numas. Tempat tanggal lahir Bebenaan 18 Maret 2005. Alamat Jalan Paripinang. Nama orang tua Ayah Muhammad Basir, Ibu Hasnawati. Cita-cita pelayaran. Nama Muhammad Harun Ibnu Rashid. Tempat tanggal lahir Tembilahan 24 Februari 2004. Alamat Tembilahan Jalan Batang Tuaka. Nama orang tua Ayah Firman Abdullah SAG, Ibu Haja Arnita. Cita-cita desain grafis. Nama Muhammad Rafiq. Tempat tanggal lahir Bebenaan 24 Januari 2003. Alamat Jalan M. Atan. Nama orang tua Ayah Haji Sahibu, Ibu Hajatijah. Cita-cita pelayaran. Nama Mulia Antika. Tempat tanggal lahir Parit Harapan Baru 4 April 2005. Nama orang tua Ayah Asnan, Ibu Fauziah. Alamat Parit Harapan Baru. Cita-cita pengusaha.
Nama Putri Rahayu, tempat tanggal lahir Parit Harapan Baru 9 Maret 2006, alamat Parit Harapan Baru, nama orang tua ayah Katio, ibu Kartini, cita-cita dokter. Nama Rahmat Ilham, tempat tanggal lahir Sungai Diuku 10 Desember 2004, alamat Sungai Diuku, nama orang tua ayah Haji Daeng Mapile, ibu Haja Daeng Tasana, cita-cita ketua umum NU. Nama Ridwan Syah, tempat tanggal lahir Pebanaan 14 September 2005, alamat Jalan Pendidikan, nama orang tua ayah Hammamu, ibu Andi Marwati, cita-cita ketua DPR. Nama Risma Arianti, tempat tanggal lahir Parit Harapan Baru 16 Juni 2005, alamat Parit Harapan Baru, nama orang tua ayah Arbain, ibu Susanti, cita-cita pengusaha. Nama Santia, tempat tanggal lahir Pebanaan 30 Agustus 2005, alamat Jalan Melati, nama orang tua ayah Zakaria, ibu Jelita, cita-cita manajer. Nama Cindy Parmasari, tempat tanggal lahir Pebanaan 3 Desember 2004, alamat Jalan Terusan, nama orang tua ayah Nurdin, ibu Masbah, cita-cita pengusaha.
Nama Mirdatul Hasanah. Tempat tanggal lahir Pebenaan 15 September 2005. Alamat Jalan M. Atan. Nama orang tua ayah Ambo Ala, ibu Nurjannah. Cita-cita perawat. Nanti ada. Semuanya atau rapi aja? Enggak, rapi aja. Ya. Acara selanjutnya persembahan lagu perpisahan oleh kelas 12. Mic-nya mana? Rapi aja nak, pendek tanya. Biarin belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pentas. Kepada Ibu Ati karena sudah mengabdi di SMA Persada ini. Kelas 12 dulu. Pemberian kenang-kenangan kelas 12 kepada sekolah. Ada lagi ya? Naik ke atas pentas. Ayo ibu. Bapak-bapak sana, bapak-bapak sana. Bapak-bapak sekarang. Siapa lagi? Jenny Sini loh. panggilkan Dora tolong panggil Jenny dengan Doris dan mulai dari Akbar. Tahu gitu deh. Ya, pegang. Sudah. Sudah mulai dari atas. 1, 2, 3.
Yang menikah juga. Wali murid dipersilakan naik di atas pentas untuk berfoto bersama dengan anak-anaknya. Tutup perempuan. Ada pasal
lama nih. Iya bener loh, dulu tadi. Bener ya. Aman. Oke kok. Satu, dua, boleh? Ada usaha? Dia lah. Kasih jalan dulu bapaknya. Orang tuanya kasih jalan. Sabrak dulu, yang tadi. Baru lagi yang pergi makan di kantin. Ya, kamu pesan gorengan. Belum lagi kenapa yang pesan. Yang mau jadi tadi pelayanan, jadi numpangnya. Iya kan, jadi pelayaran jadi sabar ya. Kamu baru saja kayak Bulan-bulan jauh. Tujuh laki-laki, bawah 8. Paskan tengah yang di atas. 7 kalian 7 paskan tengah, kamu paskan. 7 orang di atas tuh, bawah 8. Mari sih. Aku ini boleh. Kalau bro, macam kita. Ngapo? Kamera 1, 2, 3. Tangan satu pegang gini di bawah, pegangannya gini. Man, udah ini kau cuit semua ya, foto satu-satu di lokasi. Satu orang, dua orang. Oke, dari sini. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, ya bebas. Kita 1, 2, 3. Semangat. Kuliah Etika dan Seni Parmasari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cuma ya? Dari HP lagi sama Tapi acara yang terakhir doa oleh Haji Firdaus SHI. Kepada Haji Firdaus dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan ba'da mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina bi zakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan lil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pula doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.